Siap Pak, insya Allah Pak. Ya. This meeting is being recorded. Monggo Pak Waloy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini kita pertemuan perdana. Untuk ketua kelas, mohon untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Aswanto, nyape. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah untuk kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semua pemberian yang telah diberikan oleh Allah wajib kita syukuri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sehingga kita semuanya wajib mensyukurinya. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Waloya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Saya melihat anak-anak semuanya sudah mulai capek, sudah mulai loyo, sudah ngelokro. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita absensi terlebih dahulu. Romadi Hadir. Nihil, Pak. Oke. Tadi sudah diabsensi ya sama petugas absensi. Alhamdulillah untuk hari ini nihil. Nah, apakah teman-teman masih semangat? Masih, Anak-anak Pak. semangat semua? Masih? Oke. Ketika saya menyampaikan semangat pagi, jawabannya adalah pagi luar biasa. Paham? Paham, Pak. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Masih tetap semangat. 3K berarti jawabannya bisa. 3K hebat. 3K bisa hebat. Bisa? Kita mulai? Pak. 3K. Bisa. Bisa. 3K. Hebat. 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 3K. Bisa hebat. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita sudah mempelajari tentang tata cara berbusana. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah. Seperti kita ketahui bahwasanya setiap insan, setiap makhluk, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Dijelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, ketika kita akan menghadapi sesuatu yang luar biasa. Setelah kehidupan pasti ada kematian, sehingga di dalam penyelenggaraan jenazah, kita harus mengadakan kerjasama dengan orang lain. Jadi sesama Muslim, sesama umat Islam, kita harus membantu, tolong menolong dalam penyelenggaraan jenazah. Karena tugas dan kewajiban mukmin yang masih hidup adalah untuk merawat jenazah atau merawat orang yang sudah meninggal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tata cara penyelenggaraan jenazah.
Sinyal agak lemah, mohon maaf. Sudah kelihatan anak? Udah, Ya, Bapak. Pak. Belum? Ampun, Pak. Ya, ya Pak. Oke. Oke, sudah. Hari ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Pak Waluya hanya menampilkan gambar. Nanti tolong untuk diamati. Oke. Nanti diamati, setelah itu nanti kita akan membentuk kelompok. Nah, kita membentuk kelompok. Untuk kelompok pertama nanti ada Suci Swanto, kemudian Titus, Wiyanti, Tri, Rahardian, Sri Sutrisni, Ramadi, dan Winda. Nah, slide berikutnya. Di sini ada penyelenggaraan jenazah yaitu memandikan. Silahkan untuk diamati gambar yang sudah tampil. Di situ ada beberapa wadah, ada tempayan, tempat air. Ada yang dikasih bunga, ada yang tidak, kemudian juga ada yang dikasih sapur barus dan sebagainya. Dari tampilan gambar, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, monggo silakan. Di dalam gambar itu ada praktek memandikan jenazah. Nah, pemandian jenazah itu ada yang airnya itu menggunakan kembang, ada pula yang tidak menggunakan. Nah, dalam syariat Islam yang benar yang mana, Pak? Oke, pertanyaan dari teman kita. Di dalam memandikan jenazah ada yang pakai bunga, ada yang tidak, yang benar yang mana. Nah, silakan untuk teman yang lain, barangkali memberikan pendapat. Monggo silakan. Saya, Pak. Oke, monggo. Kalau menurut saya benar, Pak. Supaya wangi, Pak. Bisa untuk mengganti sabun, Pak. Kalau tidak ada sabun. Oke, bagus jawabannya. Tepuk tangan. Dikasih bunga biar wangi. Yang lain? Saya. Yang lain? Saya, Pak. Oke, monggo silakan. Kalau menurut saya itu yang benar dikasih kapur barus, Pak. Sama daun bidara. Oke, jawaban yang bagus. Tepuk tangan. Yang lain? Kenapa, Pak? Yang bagus harus sama daun bidara, Pak. Oke, ada yang pakai daun kelor. Jawabannya juga oke. Yang lain? Daun kecubung boleh nggak, Pak? Agak maju biar terdengar. Pakai daun kecubung boleh nggak, Pak? Oh, pakai daun kecubung. Ya, daun kecubung biar teler gitu. Oh, ya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Yang lain, monggo silakan. Pakai minyak wangi boleh nggak, Pak? Pakai minyak wangi, boleh atau tidak? Ya, boleh. Yang lain, silakan. Ya pakai sabun aja, Pak. Kan itu ya bikin kotor. Sabun aja biar bersih. Oke, pakai sabun biar bersih. Memang di dalam memandikan jenazah itu kita mensucikan, membersihkan kotoran, kemudian menghilangkan najis-najis yang melekat di dalam
tubuhnya. Jadi dengan air sebanyak mungkin, biar bersih, biar suci. Jadi dengan wangi-wangian, dengan sabun, bisa untuk membersihkan seluruh kotoran dan najis yang melekat pada tubuh jenazah. Nah, di dalam jenazah, di dalam memandikan jenazah ada yang menggunakan air bunga, ada yang tidak. Karena di Indonesia itu banyak budaya, sehingga budaya yang digunakan di wilayah masing-masing berbeda-beda. Monggo. Jadi kita tidak menghukumi pakai bunga boleh atau tidak. Ya, kita saling hormat menghormati. Urusan keyakinan, urusan agama sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Itu khusus di dalam memandikan jenazah. Memang ada yang menggunakan bunga, ada yang menggunakan kaper barus, ada yang menggunakan daun kelor, ada yang menggunakan daun bidara, sesuai dengan lingkungan masing-masing. Monggo. Jadi kita tidak menghukumi, oh kalau itu tidak boleh, kalau gini tidak boleh. Nah, pokok yang penting untuk membersihkan jenazah dari kotoran dari tubuhnya, dari membersihkan kotoran najis dari tubuhnya. Itu tujuan utama di dalam memandikan jenazah. Kemudian berikutnya, amati. Serem, Pak. Yang di belakang kelihatan enggak? Enggak, Kelihatan, Pak. Pak. Medeni, Pak. Oh, yang dari belakang juga kelihatan. Silakan untuk diamati. Nah, itu apa itu? Winda ngumpet, Yang Pak. jelas bukan guling ya itu. Buleku, Pak, Winda itu, Pak. takut, Pak. Buleku yang pakai kacamata itu. Oke. Ini adalah praktik dalam mengkafani jenazah. Nah, jadi di dalam mengkafani jenazah itu mesti dipraktikkan sebagai orang Islam. Ketika sudah meninggal dikafani, tidak seperti yang lain. Kalau yang lain monggo silakan. Tapi menurut ajaran Islam itu dikafani. Nah, mungkin ada yang sudah jelas tata cara mengkafani, monggo silakan. Ini jenazahnya laki apa perempuan, Pak? Ya, kalau laki-laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana? Ya, kalau untuk laki-laki 3 helai, Pak. Kalau untuk perempuan 5 helai, Pak. Oke. Oke, untuk laki-laki 3 helai cukup, untuk perempuan 5 helai cukup. Kemudian di dalam menaruh tali. Oh ya, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Orangnya gendut, Ya. Pak. Nggak cukup 5 helai gimana, Pak? Oh, tidak cukup 5 helai gimana? Ya, mungkin yang lain memberikan jawaban. Sebelum saya jawab, monggo silakan. Canggung, Belinya Pak. yang Kayaknya panjang. lebar, Pak. Belinya yang Canggung. panjang dan Pakai lebar. kayaknya yang lebar. Yang Kan panjang, ukurannya yang sama lebar. aja. Ada Ukurannya yang Nah, terus 200, gimana? Pak. Tuh, Saya digeser-geser aja. Jadi kan biar kelihatan lebar. Jadi nggak ditumpuk digeser-geser gitu. biar kelihatan lebar. Iya. Oke. Itu kalau Jadi, perempuan pakai jilbab juga ya, Pak ya? Tujuan untuk jadi tujuan untuk mengkafani yaitu untuk membungkus jenazah. Ya, jadi untuk membungkus jenazah biar tidak kelihatan auratnya. Jadi semuanya dibungkus, ya, biar tidak kelihatan. Kalau tidak cukup 1 helai, 3 helai. Tidak cukup 3 helai, 5 helai. Ya, jadi di dalam mengkafani itu secukupnya, tapi juga tidak boleh berlebihan. Mentang-mentang kain kafannya banyak sampai 20 helai, lah ini juga tidak diperbolehkan. Berarti israf itu lebih batas, itu tidak diperbolehkan. Setelah mengkafani, setelah dimandikan, kemudian dikafani, ada rangkaian berikutnya. Lihat gambar dengan seksama. Ini gambar apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah. Jadi sholat jenazah. Nah,
Pak Guru bertanya, sholat jenazah ini sama dengan sholat fardu yang lain atau tidak? Tidak. Enggak lah, Pak. Apa, Pak? Ya, Pak. Kan nggak ada rukuknya, Pak. Nanti sudah paham. Itu berdiri terus, Nggak ada Pak. Apa? sujudnya. Kan berdiri terus itu, Pak. Nggak rukuk, nggak sujud. Oh, berdiri terus. Jadi enggak ada rukuk dan sujudnya ya? Iya. Berarti memang berbeda. Nah, inilah perbedaannya antara sholat jenazah dan sholat fardu. Oke. Nah, di dalam sholat jenazah ada 4 takbiran. Siapa yang bisa menjelaskan? Monggo. Saya, Baik. Pak. Iya, monggo silakan. Takbir pertama, takbirnya 4 kali ya, Pak ya. Takbir pertama itu Iya. baca Al-Fatihah. Takbir kedua Iya, baca terus. sholawat. Takbir ketiganya Mm-mm. baca doa. Kemudian takbir Iya. keempatnya salam. Gitu, Pak. Nah, oke. Mungkin ada pendapat yang lain, monggo silakan. Sama, Pak. Sama, nggih. Jadi Kalau pakai praktik iftitah sholat gimana, jenazah Pak? itu juga ada yang ya. Kalau Diulang pakai iftitah pertanyaannya. gimana, Pak? Cara pakai iftitah. Iya. Sebelum Oh, Al-Fatihah. cara pakai. Jadi sholat jenazah itu biasanya itu langsung takbir, langsung membaca Al-Fatihah. Jadi tidak ada iftitahnya. Adapun kok pengertian saya sampai di situ, kemudian ada yang lebih tahu, lebih paham. Nggak boleh, Pak. Mestinya saya pun juga harus belajar dan belajar. Pak Guru tidak mesti pinter dewe, cuman hanya pengalamannya agak duluan. Jadi Kita pakai. mohon maaf barangkali dengan perkembangan ilmu yang belum saya terima dulu, dari hadis-hadis yang lain ada yang menjelaskan, ya kita gunakan. Jadi tidak terpaku hanya sepengetahuan saya tok. Nah, itu juga tidak. Jadi ilmu harus kita cari. Tholabu ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu hukumnya memang wajib. Walaupun sudah kelihatannya jadi Pak Guru juga harus tetap belajar dan belajar. Nah, sehingga pengalaman demi pengalaman untuk bekal kehidupan yang akan datang. Nah, sehingga tadi sudah ada sedikit perbedaan, ada pertanyaan, Pak. Lah kalau setelah takbir keempat membaca doa lagi baru salam gimana, Pak? Nah, terus setelah takbir keempat langsung salam, Pak? Sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Ya, karena apa? Memang banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Jadi tidak hanya satu tok. Ya. Jadi memang banyak sekali. Hadis-hadis itu banyak sekali. Yang kita yakin yang mana? Itu yang kita kerjakan. Berikutnya, setelah disolatkan, nah di sini, ya, di sini ada orang di dalam lubang. Nah, ini adalah tempat memakamkan dari prosesi yang terakhir ketika ada jenazah dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, kemudian dimakamkan. Nah, mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan, monggo silakan. Pak Guru mau tanya aja, Pak Guru. Kalau Ya, monggo silakan. Kalau itu di pemakaman kok kadang-kadang itu, Pak, masa bawa payung gitu, Pak? Ada payung, ada kayak tempat apa ya, Pak ya? Apa kemenyan, apa dupa atau apa gitu. Terus ada kayak bendera, ada kayak apa ya, Pak, buat air minum itu loh, Pak. Kadang kayak gitu itu buat apa sih, Pak? Oke, pertanyaan dari teman yang bagus sekali, ya, dari teman kita yang bagus sekali. Di pemakaman itu kadang kita menemukan peralatan-peralatan seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada kendi tempat air minum, kemudian ada dupa, kemudian ada payung. Nah, barangkali dari teman yang lain memberikan jawaban, monggo silakan.
Biar Kalau nggak pakai payung itu kehujanan biar nggak kali, Pak, ya? kepanasan, Pak, itu, Pak. Nah, itu Ya, tradisi mohon mungkin ya, Pak ya. maaf, Tradisi kita mungkin. Dek Suci dulu. Ayo, Nak Suci silakan. Biar nggak kehujanan ya Pak kalau pakai payung. Biar tidak kehujanan kalau pakai payung. Terus Yang kalau lain. pakai kendi buat minum siapa ya Pak ya? Buat minum siapa? Yang lain. Nah, Buat minum yang mikul, Pak. jadi kita Yang harus mikul keranda. oh, buat minum yang mikul. Barangkali ada yang lain. Buat komplit-komplit kali. Oh, komplit kali. Nggih. Jadi memang sekali lagi yang ada di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, itu memang banyak sekali budaya-budaya yang ada. Terkhusus di dalam penyelenggaraan jenazah. Di dalam penyelenggaraan jenazah ada akidah, juga ada budaya. Jadi yang jelas menurut Islam ketika ada jenazah itu dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, dimakamkan itu sudah selesai. Adapun budaya-budaya yang mengadopsi dari zaman dahulu mengikuti nenek moyang dan sebagainya, ya kita hormati. Jangan lantas itu wah itu enggak boleh, jangan. Karena kita mengedepankan toleransi. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita harus menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik, warga negara yang taat pada aturan pemerintah yang sah. Sehingga jangan sampai memberikan ya menghakimi orang, wah ini boleh, ini tidak boleh, lah ini jangan. Bahwa kendi, oh itu tidak boleh, ya enggak, ya jangan. Jadi kita harus menghormati. Kita harus menghormati. Karena apa? Memang latar belakang nenek moyang kita itu memang sudah budaya terlebih dahulu. Sebelum Islam masuk, itu nenek moyang kita sudah memiliki budaya-budaya itu. Terus kemudian beberapa waktu setelah dimakamkan tentunya ada ziarah. Nah, jadi ini ada ziarah. Siapa yang hafal doa ketika berziarah datang ke pemakaman? Ya, salah satu. Ketua kelas, Pak. Oh, Pak Ketua kelas. Tuh, Kak Ketua kelasnya. Tolong. Wah, lah kayaknya udah ngantuk ini. Jam terakhir ini ngantuk ini. Nah. Ayo Kak Ketua kelas. Siapa? Barangkali ada yang membantu. Bukan, Pak. Julang agak ke depan, jadi biar dengar. Jangan duduk paling belakang. Agak maju. Gojek tadi, Pak. Oh, Gojek aja. Ya, jangan Gojek aja, mesti memperhatikan. Mentang-mentang jam terakhir, kemudian sudah selesai. Ya, insya Allah sebentar lagi kita sudah mau selesai nih. Sebentar lagi sudah bel pulang. Ketika doa ketika kita lewat pemakaman, kalau ziarah monggo, tapi ketika lewat di pemakaman barangkali sudah ada yang tahu ya, yang assalamualaikum dan kaum mukminin itu loh dan seterusnya. Jadi nanti bisa diakses, bisa dari referensi, monggo silahkan ke bahan bacaan. Nah, kemudian insya Allah untuk hari ini diskusi tadi sudah saya sampaikan, dari teman-teman sudah memperhatikan, mengamati gambar, kemudian saya juga sedikit memberikan penjelasan secara global. Silahkan untuk membacakan hasil diskusi. Hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa? Tadi saya lihat Pak. Itu ya
silakan. Hasil catatan dari diskusi apa itu? Saya, Pak. Ya, monggo silakan. Ya, baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kelompok kami, kelompok 1, tentang materi hari ini, yaitu penyelenggaraan jenazah. Menurut kelompok kami, ketika kita mengurus jenazah, yang pertama dilakukan adalah 1, memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu syaratnya di tempat tertutup, terus dimandikan oleh sanak famili atau keluarganya. Kemudian yang kedua, mengkafani. Kain kafannya yang dipakai untuk laki-laki 3 helai dan yang perempuan 5 helai. Kemudian yang ketiga itu kewajiban kita adalah mensolatkan. Di sholat jenazah ada 4 takbir ya. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan. Itu kesimpulan dari kelompok 1. Terima kasih Bapak. Apabila ada kesalahan, Oke, mohon. tepuk tangan dari kelompok 1. Barangkali kelompok yang lain ada yang mau menyanggah, melengkapi atau yang lain, monggo silakan. Ya, Masuk, Pak, Bu. waktunya pulang, Pak. Sebentar, itu ada teman yang mau membacakan, monggo. Saya menyimpulkan, Pak. Oh ya, monggo silakan. Ya, saya mewakili kelompok 2, Pak. Kesimpulannya untuk Oke, memandikan. silakan. Sekarang ya, Pak. Untuk memandikan itu ketentuannya kalau jenazahnya itu perempuan, yang memandikan adalah perempuan atau keluarganya. Ya, Yang terus. laki-laki boleh. Kalau yang meninggal itu laki-laki, yang memandikan harus laki-laki. Atau kalau perempuan itu keluarga, anaknya boleh. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih untuk melengkapi kelompok berikutnya. Nah, dari pemaparan tadi, dari penjelasan, dari kesimpulan, Pak Guru masih ada 2 pertanyaan. 2 saja. Jawab dengan benar, dengan cepat, nanti kita akan segera pulang. Oke. Jadi kalau memang bisa menjawab dengan cepat, nanti kita akan segera pulang. Oke. Pertanyaan pertama. Hal apa yang dilakukan setelah memandikan jenazah? Ayo cepat dijawab. Mengkafani, Pak. Siapa? Mengkafani. Dikafani. Oke. Jawabannya apa? Dikafani, Pak. Mengkafani, Pak. Dikafani. Alhamdulillah, berarti sudah memperhatikan rangkaian dalam penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, ketika seseorang meninggal dunia, maka siapa yang berhak mengurus jenazahnya? Ayo cepat. Keluarga. Kerabat. Keluarga, family. Oke, keluarganya. Oke, berarti anak-anak semuanya sudah memperhatikan dari awal menyampaikan gambar, anak-anak bisa menganalisa, anak-anak bisa memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan. Nah, sehubungan waktu sudah siang, kesimpulan yang kita ambil adalah ketika ada penyelenggaraan jenazah, kita harus saling tolong-menolong, membantu kepada sesama. Yang kedua, utamakan toleransi. Jadi utamakan toleransi. Perbedaan itu bukan hal yang harus dibesar-besarkan. Yang penting adalah kompak sebagai warga negara. Mudah-mudahan dengan kegiatan siang hari ini anak-anak semuanya sudah bisa memahami tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang berbusana muslimah. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak salah di kata kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hati-hati di perjalanan, utamakan keselamatan dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih
Pak Walu ya.